Setelah meninggalkan pertapaan Talpondo, perjalanan Dewa Brata kecil dimulai. Dengan langkah kecil tapi penuh tekad, ia menyusuri hutan belantara ditemani sang ayah, Begawan Sentanu, dan seorang abdi setia. Meski malam telah turun dan kabut mulai menyelimuti bumi, semangat mencari sosok ibunya tetap menyala di dalam dada bocah itu. Namun, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan batin, penuh ujian, rahasia yang belum terungkap, dan takdir besar yang perlahan mulai menampakkan wujudnya. Apa yang akan terjadi pada Dewa Brata? Akankah ia menemukan jawaban yang dicarinya, atau justru tersesat di tengah rimba kehidupan? Simak terus ceritanya di video ini. Malam itu hening. Di tengah hutan yang lebat, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang menyapu dedaunan. Di bawah sebuah pohon besar yang berusia ratusan tahun, duduklah Dewa Brata berselimutkan udara dingin dan diterangi cahaya rembulan yang jatuh lembut di wajahnya yang kelelahan. Sementara itu, Begawan Sentanu dan abdinya tak jauh dari sana, berjaga dengan waspada. Mereka tahu hutan bukanlah tempat yang ramah bagi seorang bocah. Bahkan di bawah sinar bulan pun, bahaya bisa datang kapan saja, dan benar saja. Dari kegelapan, perlahan muncullah sosok besar, berbulu lebat, bermata menyala. Seekor harimau hutan, liar, garang, dan lapar. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mendekat ke arah Dewa Brata yang terlelap, tak menyadari mara bahaya yang mengintai. Begawan Sentanu melihatnya. Sekejap saja ia menerjang ke arah anaknya, tepat sebelum cakar sang harimau menyentuh tubuh kecil Dewa Brata. Abdinya lebih cepat, menyerang lebih dulu, menghalangi sang harimau dengan tombak pendek yang digenggamnya. Terjadilah pertempuran sengit di bawah rembulan. Cakar melawan bambu, auman melawan jerit. Namun kekuatan sang harimau luar biasa. Sekali sabet, abdi itu terlempar dan jatuh tak sadarkan diri. Begawan Sentanu kini berdiri sendiri. Dengan langkah tenang, ia maju membuka kain jubahnya dan berdiri gagah di hadapan harimau itu. Wajahnya datar, tapi matanya menyala oleh semangat seorang ayah yang akan melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Jika kau hendak mengambil nyawa anakku, ambillah nyawaku dulu, ujar Sentanu dengan tenang namun tegas. Harimau itu mengaum. Mereka bertarung, cakar dan taring melawan tenaga batin dan ketenangan seorang pertapa. Sentanu bukan petarung biasa. Di tengah gelapnya hutan, ia mengerahkan segenap kesaktiannya. Hingga akhirnya harimau itu terpental dan jatuh terkapar. Namun bukan darah yang keluar dari tubuh binatang buas itu, melainkan cahaya. Terang, membutakan dan perlahan dan berubah menjadi sosok laki-laki tua berjubah putih, berjenggot panjang, bermata tajam penuh wibawa. Wahai Begawan Sentanu, suara itu menggema, tenang namun dalam. Engkau telah lulus ujianmu. Sentanu tertegun. Kau yang menjelma dalam rupa harimau dan hampir membunuh anakku. Aku adalah Batara Narada, utusan kahyangan, pembawa wahyu bagi para raja dan pertapa pilihan. Aku datang bukan untuk membinasakan anakmu, tapi untuk menguji dan membimbing kalian ke jalan yang benar. Dewa Brata membuka mata. Ia menyaksikan sosok bersinar itu berdiri di hadapannya. Anak ini, lanjut Narada, akan tumbuh menjadi penjaga garis darah agung. Tapi jalannya panjang, penuh rintangan dan pengorbanan. Dan engkau, Sentanu, adalah gerbang awal takdir itu. Batara Narada lalu memberi petunjuk. Kemana mereka harus melangkah, siapa yang harus mereka temui, dan pelajaran apa yang harus Dewa Brata jalani untuk menjadi ksatria sejati. Lalu seperti cahaya yang padam perlahan, sosok Batara Narada menghilang, menyisakan malam yang kembali sunyi. Dan 3 orang manusia yang kini telah berubah, bukan oleh luka tapi oleh petunjuk dari langit.
kita berpindah ke pinggiran hutan yang jauh di tenggara. Tampak begawan muda, Palasara dan rombongannya, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong sedang berjalan menyusuri pinggiran hutan Randuatangan. Berbulan-bulan lamanya mereka mengembara dan selalu melakukan tapa brata, khususnya Palasara. Setelah dirasa cukup melakukan tapa bisu, Semar sebagai pamong sekaligus guru spiritualnya memberi wejangan kepada Palasara supaya meneruskan perjalanan ke arah barat menuju Sungai Serayu sekaligus Tapang Grame. Sedangkan Petruk melamun, menyesali rokoknya yang tinggal 2 batang jatuh tidak tahu di mana. Gareng dan Bagong asik bercanda bermain tebak-tebakan di belakang. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dihadapi oleh rombongan Palasara? Bagaimana nasib Durgandini? Dan bagaimana akhir dari kisah ini? Nantikan pada episode selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di bagian selanjutnya.